Sofia keluar dari kamar mandi kamarnya dengan balutan bedrop putih miliknya. Ia menggosok-gosok rambutnya yang saat ini masih basah dengan handuk kecil berwarna kuning. Tanpa Sofia sadari bahwa sedari tadi Ed sudah terbangun dari tidurnya. Dan saat ini ia tengah menatap Sofia dengan tatapan lapar yang mesum. Berhenti memandangiku seakan-akan aku adalah roti dengan mayones dan keju yang berlimpah di atasnya, pria mesum, tukar Sofia penuh tekanan. Aku tidak memandangimu layaknya roti dengan mayones dan keju berlimpah, gadis pembangkang, tetapi susu vanila yang sangat manis dan menggiurkan, ucap Ed sambil mengelus-ngelus puncak dagunya sambil menjilat kedua bibir dengan lidahnya. Tiba-tiba saja muka Ed dilempar oleh sebuah handuk basah bekas rambut Sofia. Berhenti menghayal yang tidak-tidak, bos gila, ucap Sofia lagi sambil menyedekapkan tangan di dada. Ed yang mendengar itu langsung memajukan bibirnya semaju-majunya. Bahkan rasanya bibir daki kalah maju. Berhenti memoyong-moyongkan bibirmu, menjijikkan, decak Sofia dan memutar bola matanya malas. Masih mending bibirku daripada bibir daki, bibirnya tidak bisa dicium. Bibirku kan manis kalau dicium. Tak. Sebuah buku melayang dan mengenai kepala Ed. Ringis Ed ketika lagi-lagi ia mengalami KDRT. Dasar gadis galak. Pantas saja tidak laku. Galaknya tiada ampun. Kasihan, ejek Ed sambil bangkit dari tempat tidurnya. Ingatkan Ed ya kawan jika saat ini Sofia sedang PMS. Marahnya bisa ribuan kali lipat dari biasanya. Takutnya nanti Sofia hilaf, mencincang burung Ed. Terserah, Sofia menjeda ucapannya sebentar. Nanti malam aku mau keluar, ucap Sofia lagi mulai mencatak rambutnya. Langkah Ed sontak berhenti, matanya menatap Sofia dari pantulan kaca yang saat ini sibuk menkarli rambutnya. Keluar? Kemana? Makan malam bersama Jaki, ucap Sofia enteng sambil mengedikkan dua bahunya. Sontak Ed melotot dan menghampiri Sofia. Apa? Makan malam romantis bersama Jaki, ucap Sofia sambil menekankan kata romantis. Ed kemudian berdecak. Aku juga mau makan malam nanti. Aku tidak bertanya. Aku juga tidak sedang menjawab. Sofia melempar catokannya secara kasar ke atas meja. Ini Ed dikasih hati malah mintanya jantung. Ngelunjak. Sofia berbalik menatap tajam Ed. Mau apa? Ed mengerit bingung. Memang apa maunya? Yang jelas maunya Sofia jauh-jauh dari Jaki. Masa begitu saja Sofia tidak peka? Aku hanya berkata bahwa nanti malam aku juga akan keluar bersama Sia, ucap Ed berusaha memanas-manasi Sofia. Keluar saja, apa urusanku? Jawab Sofia cuek dan kembali mencatak rambutnya. Ed bingung kenapa Sofia tidak cemburu seperti kemarin malam. Apa caranya untuk membuat Sofia cemburu kurang menarik? Maksudku aku akan bermain ke apartemennya, ucap Ed lagi, berusaha memprovokasi Sofia. Main saja, aku juga mau makan malam nanti, jelas Sofia sambil mulai memoleskan lip tint ke bibir mungilnya. Sial, tidak berhasil. Itu, maksudku nanti malam aku sekalian menginap di sana, ralat Ed tiba-tiba. Tak, Sofia membanting lip tint yang baru saja ia pakai. Ia berdiri menghadap Ed yang belum rapi sama sekali. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8. Aku tidak peduli, tekas Sofia, dan kemudian berjalan meninggalkan Ed yang gemetar ketakutan karena tatapan sinis Sofia. Ed, ini makanan yang kau pesan, ucap Sofia sambil menyodorkan paper bag berisi makanan Ed dan juga Sofia. Kau makan di sini kan? Tanya Ed memastikan. Takut-takut Sofia tidak makan dengannya. Sofia menghentikan gerakannya yang sedang membuka bungkusan makanan. Ia menengokkan wajahnya menghadap Ed yang berjalan ke arahnya.
menuju mini pantry. Bukannya kau yang memaksaku untuk makan siang denganmu, tugas Sofia menyindir dan kembali menata makanannya. Aku tidak memaksamu, kau saja yang kegeeran. Sabar Sofia, sabar. Terserah, jawab Sofia berusaha menekan emosinya sekuat yang ia bisa. Ed kemudian duduk di samping Sofia yang sudah duduk cantik di atas kursi bundar itu. Aku mau makan dengan krim sup itu saja. Ini, tunjuk Sofia dengan telunjuk yang mengarah pada cup berisi sop kental putih. Ed hanya mengangguk. Tapi suapi, ucap Ed manja. Oke, bukan masalah. Hanya menyuapi, bukan memenggal kepala Ed. Sofia mengangguk dan membuka tutup wadah itu, kemudian mengambil sendok. Sofia pun meniup-niup sup yang berada di sendoknya dengan pelan. Ketika ia merasa sudah tidak terlalu panas, Sofia mengarahkan sendok ke arah Ed. Ucap Sofia persis seperti mendulang bayi. Ed pun membuka mulutnya lebar dan langsung melahap sup itu. Enak, apalagi menyuapi Sofia. Rasanya benar-benar menyenangkan. Jantung Ed tiba-tiba berdegup kencang memandang Sofia yang dengan sabarnya meniupi pelan sup dan menyuapkan ke makanan itu ke mulutnya. Tapi tiba-tiba Sofia mengambil tisu dan mengelap pucuk bibir Ed yang terdapat sisa makanan itu. Makan yang benar gak bisa, manja banget, gerutu Sofia. Tapi bibirnya menampilkan lengkungan senyum. Ed yang mendengar itu sontak merasa pipinya panas dan jantungnya berdegup berkali-kali lipat. Salah, bukan hanya pipinya, tapi sekujur tubuhnya terasa panas. Kenapa rasanya panas? Tapi adik besarku tak tegak ya, batin Ed heran. Ed, kenapa wajahmu memerah? Tanya Sofia ketika menatap wajah Ed yang tiba-tiba memerah merona. Ed melotot mendengar pertanyaan dari Sofia. Ia langsung menelungkupkan wajahnya di atas meja di antara lipatan tangannya. Diam, jangan bertanya kenapa wajahku memerah. Aku tak tahu, sentak Ed, tapi mengecilkan suara di bagian akhir kalimatnya. Sofia tertawa kecil melihat tingkah malu-malu kucing dari Ed. Ternyata seorang player cap bagong seperti Ed bisa malu-malu jika digoda. Ucap Sofia lagi pada Ed. Ed pun mengangkat wajahnya lalu membuka mulut. Setelah makanan berpindah ke dalam mulutnya, Ed mentelungkupkan wajah merah meronanya ke atas meja lagi. Sofia hanya tersenyum kecil dan menggeleng-gelengkan kepala. Dasar pria tidak ingat umur. Setelah selesai makan, Sofia duduk di atas sofa sambil mencoret-coret agenda yang berisikan jadwal Ed hari ini, dengan handphone yang berada di sampingnya. Dan Ed, jangan ditanya, ia tidur dengan paha Sofia sebagai bantalannya. Apa kau sedang memberi makan cacing-cacingmu lagi? Tanya Sofia di tengah keheningan yang melanda. No, aku barusan mendownload game peternakan yang berisi sapi, ayam, dan babi, ucap Ed tak mengalihkan fokusnya dari handphone ke arah Sofia. Sofia menghentikan kegiatan menulisnya dan menatap Ed yang tertidur di pahanya. Game sapi, ayam, dan babi. Kenapa dia suka dengan game hewan-hewan? Lalu nasib game cacing yang dulu ia mainkan bagaimana? Batin Sofia. Kenapa kau mendownload game hewan lagi? Bagaimana dengan cacing-cacing alas kamu? Tanya Sofia heran. Cacingku nakal, dia kalah terus. Aku kan jadi kesal, gerutu Ed manja persis layaknya anak kecil. Sofia hanya bisa menghela napas pasrah, melihat sifat Ed persis bayi besar. Setelah ini, kau meeting dengan perusahaan asal Austria. Jam berapa? Tanya Ed tanpa mengalihkan pandangannya dari handphone. 30 menit lagi. 5 menit sebelum meeting baru panggil aku. Suruh Shadi mengatur ruangan pertemuan, ucap Ed singkat dan kembali fokus dengan kegiatannya. Sofia hanya bisa menghela nafas kasar dan keluar ruangan untuk segera mengatur agenda rapat sebelum dimulai.
Tak terasa 30 menit berlalu dan jujur, mulut Sofia sudah pegal saat ini. Bagaimana tidak? Ed bahkan tidak beranjak sesenti pun dari posisinya ketika Sofia mulai mengomel. Ayo Ed, ini sudah lebih dari 2 menit. Kenapa kau tidak profesional sekali? Ucap Sofia frustasi karena sedari tadi ia mengomel tapi Ed tak menggubris. Sebentar Sofia, babiku lagi melahirkan, teriak Ed kesal. Babimu itu cuma game Ed, sekarang rapat lebih penting, ucap Sofia tak kalah serius. Anak sapiku lagi menyusu, aku kan juga mau disusui, ceplos Ed ketika melihat anak sapi yang baru melahirkan itu menyusu pada induknya. Cepat, nanti aku carikan orang yang mau menyusuimu, ucap Sofia memutar bola matanya malas. Mata Ed berbinar mendengarnya. Ia langsung menurunkan handphonenya dan menatap Sofia. Sofia ya, ucap Ed dengan mata membulat dan berbinar. Sofia yang merasa dipanggil oleh Ed pun menjawab iya, tanpa tahu maksud Ed hanya bahwa ia meminta disusui Sofia. Memang bodoh Sofia, terjerumus sudah kau di dalam pusaran kebrengsekan Ed. Ed yang mendengar itu pun langsung bangkit semangat dan berbinar senang sambil tersenyum 5 jari ala Pepsodent. Ayo kita rapat, setelah itu menyusu, ucap Ed dengan binar kebahagiaan. Sofia yang bingung dengan perubahan 180 derajat Ed hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Ed ke ruangan meeting siang ini.